Legenda Sang Monster, Chapter 105-108. Chapter 105, Rencana Ling Tian. Di kediaman Ling Tian, Jia Xiulan sedang bercerita tentang apa yang telah dialami saat terjatuh dari formasi teleportasi kepada Ling Han dan yang lainnya. Saat ceritanya berakhir, Su Mei bertanya kepadanya dengan suara yang sangat pelan, "Lan Lan, bagaimana rasanya hamil itu?" Mendengar pertanyaan Su Mei, Jia Xiulan tertegun sejenak kemudian tersenyum lembut lalu menjawabnya, "Rasanya sedikit aneh, karena ada kehidupan lain yang terdapat di dalam perutku terus menyerap kekuatan energi Kiku. Untungnya aku memiliki banyak pil restorasi yang sebelumnya telah diberikan oleh Ling Tian." "Ah, apakah ada hal seperti itu di dunia ini?" Ling Han tersentak kaget mendengarkan apa yang diucapkan oleh Jia Xiulan. "Aku pernah mendengar dari nenek, bahwa hal tersebut akan terjadi jika anak di dalam rahim itu memiliki kekuatan seperti yang dimiliki oleh orang tuanya. Dan menurutku, apa yang terjadi pada Siwer semuanya karena Tianer yang memiliki kekuatan sangat hebat." Ucap Mo Qingcheng tenang. "Aku juga ingin memberikan saran kepada kalian berdua. Jika kalian akan melakukan hal tersebut dengan Tianer, maka sebaiknya memperkuat tingkat kultivasi kalian terlebih dahulu. Semakin Tianer menjadi lebih kuat, anak yang kalian kandung pun nantinya akan lebih memiliki daya serap energi yang lebih tinggi juga dan itu akan sangat berbahaya jika kultivasi kalian masih rendah." Lanjut Mo Qingcheng lagi. "Ah, sepertinya yang dikatakan Ling Tian sebelumnya adalah benar, bahwa kita akan sangat merepotkannya," ujar Lin Yue sambil menoleh ke arah Su Mei. Su Mei menganggukkan kepalanya membenarkan ucapan Lin Yue. Xiao Jun yang sedari tadi mendengarkan percakapan mereka, hanya manggut-manggut seolah mengerti apa yang baru saja didengarnya. "Jun, mengapa kepalamu terus menganggut-anggut seperti itu?" tanya Ling Han dengan nada keheranan. "Itu karena aku sedang memikirkan sesuatu, Paman Guru," jawab Xiao Jun sambil menggaruk-garuk kepalanya. "Apa yang sedang kamu pikirkan itu?" tanya Ling Han lagi. Melihat semua Nyonya Guru yang sangat cantik seperti Dewi, aku bertanya-tanya apakah Nyonya Guru yang selanjutnya akan memiliki wajah sangat cantik seperti itu juga," kata Xiao Jun dengan nada polosnya. "Ah, ampun Nyonya Guru pertama." Xiao Jun langsung berteriak meringis kesakitan saat merasakan telinganya ditarik ke atas oleh Lin Yue. "Hehehe, apakah kamu juga akan mendukung gurumu yang berpikiran mesum itu untuk mencari wanita lain lagi? Hah?" Lin Yue tertawa sinis sambil terus menarik telinga Xiao Jun. "Ampun Nyonya Guru, aku tidak mendukungnya, aku hanya menyukai sikap kerennya itu sehingga membuat para gadis tertarik kepadanya. Jadi aku berpikir mungkin guru akan menambah seorang istri lagi dari sekian banyak gadis yang mengejarnya." "Itu sama saja, sebab tanpa sengaja kamu telah mendukung gurumu untuk melakukan hal tersebut." Lin Yue semakin menguatkan cengkeraman jarinya pada telinga Xiao Jun. Ling Tian tiba-tiba muncul di hadapan mereka dengan wajah yang heran melihat tingkah Lin Yue dan Xiao Jun itu. "Apa yang kalian lakukan?" tanya Ling Tian. "Guru, tolong aku," seru Xiao Jun saat melihat kedatangan Ling Tian. "Tanya sendiri pada muridmu ini," Lin Yue berkata dengan nada kesal sambil melepaskan tangannya dari telinga Xiao Jun. "Apa yang terjadi, Jun?" Begini guru." Xiao Jun kemudian menjelaskan semua apa yang telah dikatakan sebelumnya. Kamu tidak boleh mengatakan hal buruk seperti itu tentang aku. Meskipun yang kamu katakan itu ada benarnya, tapi untuk saat ini aku belum memikirkan untuk menambah istri lagi. Yah, mungkin suatu saat aku akan melakukan seperti apa yang kamu pikirkan itu," ucap Ling Tian bercanda dengan santai sambil mengangkat bahunya. "Apa katamu? Coba kamu ulangi lagi," hardik Lin Yue dengan tatapan membunuh ke arah Ling Tian. Jun, gerakanmu masih sedikit kaku setiap menggunakan kedua pedangmu, jadi mungkin aku akan langsung menunjukkan padamu." Ling Tian segera bergegas ke halaman untuk menghindari kemarahan Lin Yue. "Baik guru." Xiao Jun juga langsung mengikuti Ling Tian. Isi kepala guru dan murid sama saja. Lin Yue mendengus kesal sambil menginjak-injakkan kakinya pada tanah dengan kasar. "Perhatikan dengan baik-baik." Ling Tian mulai memperagakan dengan halus dan secara perlahan teknik pedang untuk Xiao Jun. "Pada gerakan yang ini, konsentrasimu selalu terganggu dengan posisi menyerang dan bertahan yang memiliki pola sedikit bervariasi. Nah, pada gerakan ini juga, di sini pun demikian." Ling Tian terus menunjukkan setiap gerakan yang belum terlalu dikuasai oleh Xiao Jun. Setelah semuanya selesai, Ling Tian berjalan ke tempat duduknya dan membiarkan Xiao Jun memperagakannya sendiri sambil terus memperhatikan setiap gerakan yang dilakukannya. Beberapa saat kemudian, Lin Yue datang membawakan segelas teh untuk Ling Tian, lalu duduk di sampingnya diikuti oleh Su Mei dan Jia Xiulan. "Hehehe, aku tidak akan melakukan seperti apa yang dipikirkan oleh Jun tadi,
karena aku merasa hanya kalian bertigalah yang paling mengerti dengan diriku ini, terutama untukmu Yuer. Itu karena kamulah yang pertama mengenal aku dan lebih memahami bagaimana karakterku yang sesungguhnya. Ling Tian mengulurkan tangannya lalu membelai rambut Lin Yue dengan sangat lembut. Untuk Meier dan Siwer, aku juga sangat mencintai kalian. Seperti yang telah aku katakan sebelumnya saat kita masih di benua langit tingkat rendah, bahwa aku tidak akan membeda-bedakan salah seorang di antara kalian bertiga. Aku jadi sangat merindukan ayah dan ibu jika mengingat semua hal yang ada di tempat mereka. Apakah mereka semua baik-baik saja? Lanjut Ling Tian sambil menghela napas berat. Lin Yue bergerak memegang tangan Ling Tian dan mengusapnya dengan lembut, lalu berkata pelan untuk menenangkan kegelisahan di hatinya, aku yakin mereka semua baik-baik saja sekarang. Aku harus menjadi lebih kuat lagi agar bisa membawa mereka semua ke benua langit tingkat menengah ini. Sekarang, kekuatanku belum cukup untuk dapat membuat dan mengendalikan formasi teleportasi. Aku berpikir, bahwa aku juga harus sesekali keluar untuk mencari sumber dayaku sendiri karena di wilayah kita yang sekarang, tidak ada lagi sumber daya yang bisa memuaskan bagi kultivasiku. Ling Tian berkata dengan nada mengeluh sambil balas menggenggam erat tangan Lin Yue. Mungkin sebaiknya kamu keluar melihat-lihat ke wilayah yang lebih tinggi dari tempat kita sekarang ini. Kami semua di sini akan selalu menunggumu kembali. Ucap Lin Yue pelan. Itu benar. Jia Xiulan berkata dengan nada sangat lembut sesuai dengan ciri khasnya yang dari awalnya memang seperti itu. Su Mei mengangguk perlahan ikut membenarkan perkataan Lin Yue. Karena jika mereka bertiga telah berkumpul bersama, Lin Yue lah yang menjadi pengambil keputusan di antara mereka. Jika memang seperti itu, aku akan menunggu Siwer melahirkan terlebih dahulu, lalu aku akan pergi mencari sumber dayaku dan juga sumber daya bagi kalian semua. Apakah kalian berdua juga ingin segera memiliki anak dariku? Tanya Ling Tian dengan senda guraunya. Awalnya aku dan Mei Mei pun berpikir seperti itu, karena kami berdua sedikit iri melihat Lan Lan telah memiliki anak darimu. Namun setelah mendengarkan penjelasan dari kakak ipar, kami harus mengurungkan niat tersebut. Jawab Lin Yue dengan nada sedih. Apa yang telah dikatakan kakak ipar kepada kalian? Ling Tian merasa heran mendengar ucapan Lin Yue itu. Kakak ipar berkata bahwa dengan tingkat kekuatanmu yang saat ini, tubuh dan kultivasi kami belum terlalu mampu untuk menerima benih darimu, sebab itu akan membahayakan diri kami juga. Apakah ada hal seperti itu? Ling Tian sangat terkejut dengan semua penjelasan dari Lin Yue. Jika memang seperti itu, aku akan berusaha untuk segera meningkatkan kekuatan tubuh dan juga tingkat kultivasi kalian secepat mungkin. Karena aku juga sudah tidak sabar untuk bermain bersama kalian berdua. Mendengar apa yang dikatakan oleh Ling Tian tersebut, Lin Yue dan Su Mei langsung menunduk dengan wajah yang sangat merah karena malu. Chapter 106, Kepanikan Sang Monster. Waktu pun berlalu dengan cepat, tak terasa telah 5 bulan lagi setelah kedatangan Xiao Hai dan Jia Xiulan. Selama 5 bulan itu pula, Ling Tian masih tetap melatih serta memperkuat tubuh Ling Han dan yang lainnya. Dia juga tidak pernah luput sedikitpun untuk memperhatikan kondisi tubuh dan perut Jia Xiulan yang semakin membesar. Hehehe, kakak, sepertinya kamu juga harus segera memiliki anak bersama kakak ipar. Apakah kamu tidak malu jika adikmu yang tampan ini mendahuluimu? Canda Ling Tian sambil tertawa lirih ketika melihat Ling Han berjalan bersama Mo Qingcheng ke halaman untuk berlatih. Hahaha, Tianer, itu karena kamu telah lebih dahulu mendapatkan para calon istrimu daripada aku. Mungkin aku harus menunggu beberapa saat lagi ketika kakak iparmu ini mengizinkan aku untuk menyentuhnya. Ling Han terkekeh sambil menunjuk Mo Qingcheng yang berada di sebelahnya. Mendengar percakapan antara kakak beradik tersebut, wajah Mo Qingcheng segera memerah. Dia mengulurkan tangannya dan mencubit pinggang Ling Han. Memang kenyataannya seperti itu. Jika saja kamu mengizinkan aku melakukannya juga, mungkin kita berdua bisa menyusul Tianer. Wajah Mo Qingcheng semakin memerah yang menjadikannya lebih meningkatkan kekuatan pada cubitannya tersebut. Iya, aku hanya bercanda. Ling Han mengulurkan tangannya membelai rambut Mo Qingcheng. Jia Xiulan yang berada di samping Ling Tian berteriak keras sambil memegang perutnya. Siwer, apa yang terjadi? Ling Tian dengan gerakan yang sangat cepat langsung memegang pundak Jia Xiulan dan mengedarkan api ilahi untuk meredakan rasa sakitnya. Mungkin saatnya telah tiba, seru Mo Qingcheng yang juga langsung melesat ke arah Jia Xiulan yang diikuti oleh Ling Han. Lin Yue, Su Mei dan Xiao Jun segera menghentikan latihan mereka lalu bergegas menghampiri Ling Tian yang sedang meredakan rasa sakit yang dialami oleh Jia Xiulan. Apa yang harus aku perbuat? Tanya Ling Tian dengan nada sedikit panik ketika melihat cairan yang terus keluar membasahi celana Jia Xiulan tanpa bisa dihentikan oleh api ilahi.
Jia Xiulan masih tetap berteriak kesakitan sambil terus memegang perutnya. Tianer, tak perlu panik seperti itu. Ini memang normal bagi wanita yang akan segera melahirkan. Mo Qingcheng mencoba menenangkan Ling Tian. Tetapi, sepertinya anak di dalam perut Siwer sedang ikut melahap kekuatanku. Ucap Ling Tian terbata-bata sambil terus mengedarkan api ilahi lebih kuat lagi agar dapat membantu meringankan rasa sakit yang diderita oleh Jia Xiulan. Lepaskan tanganmu dari tubuh Siwer. Itu akan membuat si kecil semakin bertambah kuat dan juga akan lebih sulit untuk keluar dari perut Siwer. Ling Tian seketika menarik tangannya, lalu apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Keluarkan pil restorasi buatanmu sebanyak-banyaknya, karena itu sangat berguna bagi Siwer untuk tetap melindungi dan menjaga energi Qi-nya agar selalu berada pada puncaknya. Tapi sebelum itu, mari kita bawa dulu Siwer ke dalam kamar. Baiklah. Dengan gerakan yang cepat namun sangat lembut, Ling Tian langsung menggendong tubuh Jia Xiulan dan membawanya ke dalam kamarnya. Lalu dia pun segera mengeluarkan sebuah cincin ruang yang berisi sangat banyak pil restorasi di dalamnya dan memberikannya kepada Mo Qingcheng. Lalu apa lagi yang harus aku lakukan? Tanya Ling Tian dengan nada terburu-buru. Pergilah hubungi beberapa kultivator wanita yang sudah pernah membantu dan melakukan proses persalinan. Ling Tian dalam sekejap langsung menggunakan kecepatan penuhnya dan melesat terbang dengan sangat cepat ke langit. Kemudian Ling Tian berdiri di udara tepat di tengah-tengah sektenya. Dengan menggunakan energi Qi-nya, dia segera berkata, dengarkan perintahku sekaligus permohonanku. Semua orang langsung menghentikan seluruh aktivitas mereka dan berkumpul di luar kediaman mereka masing-masing setelah mendengarkan suara Ling Tian yang menggelegar ke sekitar wilayah sektenya. Aku membutuhkan beberapa kultivator wanita yang pernah membantu dan melakukan proses persalinan karena istriku akan segera melahirkan. Tanpa menunggu waktu yang lama, ribuan kultivator wanita segera melesat dengan cepat menuju ke kediaman Ling Tian. Setelah melihat semua kultivator wanita tersebut bergerak ke arah tempat tinggalnya, Ling Tian pun langsung menghilang dan muncul kembali di dalam kamarnya. Terus, apa lagi yang harus aku lakukan selanjutnya? Ucap Ling Tian cepat. Untuk sekarang, kamu harus keluar dari ruangan ini dan biarkan para wanita yang bekerja melakukan tugasnya. Ah, haruskah seperti itu? Lalu, bagaimana dengan keadaan Siwer? Apakah kalian semua tidak lagi membutuhkan kekuatanku untuk membantunya? Tanya Ling Tian dengan nada sedikit ragu. Itu tidak perlu, karena selanjutnya telah menjadi urusan para wanita. Keluarlah, sebab kami akan segera mulai bekerja. Baiklah, Siwer, bertahanlah. Ling Tian menoleh sejenak ke arah Jia Xiulan kemudian berjalan pelan keluar dari ruangan tersebut. Tianer, tenanglah. Ling Han segera berusaha menenangkan Ling Tian ketika dia melihatnya keluar dari kamarnya dengan wajah yang tegang. Para kultivator wanita yang baru saja sampai di kediaman Ling Tian, langsung berbaris rapi di halamannya yang sangat luas itu dan mulai bergantian memasuki ruangan pribadinya tersebut. Bos, bagaimana keadaan Nyonya ketiga? Tanya Huang Fu yang baru saja tiba bersama Mu Bai. Aku juga tidak tahu, Paman Huang. Sedari tadi dia hanya terus berteriak kesakitan. Apa gunanya kekuatanku ini jika tidak bisa meringankan beban yang dideritanya? Ucap Ling Tian dengan wajah yang terlihat lesu. Tenanglah bos. Itu memang kejadian yang normal ketika wanita akan segera melahirkan anak. Tapi mengapa ibuku tidak pernah mengatakan bahwa dia sangat menderita ketika melahirkan aku? Aduh, bos, mana ada seorang ibu yang akan mengeluarkan keluhan pada anaknya ketika dia melahirkannya? Mereka malah akan sangat merasa senang jika melihat anak-anaknya terus tumbuh dengan sehat. Aku jadi lebih merindukan ibuku setelah mendengar penjelasan darimu, Paman Huang. Aku lupa bertanya pada kakak iparku. Apakah prosesnya membutuhkan waktu yang lama? Itu tergantung dari anak yang akan lahir, pemimpin. Jika anakmu memiliki kekuatan yang sangat besar, proses kelahirannya akan sedikit lebih lama dari yang lainnya. Mu Bai berkata pelan dengan nada tenang, agar kepanikan Ling Tian sedikit berkurang. Jika memang seperti itu, mungkin proses kelahiran anakku akan menjadi lebih lama dari yang lainnya. Sebab kakak iparku mengatakan, bahwa anakku memiliki kekuatan yang sama denganku. Apa? Huang Fu dan Mu Bai langsung ternganga ketika mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Ling Tian. Untuk seorang kultivator jenius, istrinya mungkin akan melahirkan anak mereka selama 5 hari dan proses itu juga terbilang cukup lama. Jadi bagaimana dengan proses kelahiran anak dari monster seperti Ling Tian yang juga memiliki kekuatan yang sama seperti dirinya tersebut? Itu mungkin akan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi dari semua proses kelahiran anak para kultivator jenius lainnya. Chapter 107. Proses yang mendebarkan.
Jerit kesakitan menyayat hati yang berasal dari dalam kamar mulai terdengar kembali dan mengagetkan Ling Tian yang sedang berdiri di luar ruangan tersebut bersama Ling Han, Xiao Jun, Huang Fu, dan Mu Bai. Wajah Ling Tian tampak terlihat sangat panik dan seperti sedang meringis kesakitan juga, seolah-olah dia sendiri juga dapat merasakan penderitaan yang dialami oleh Jia Xiulan. Tanpa dia sadari, kakinya melangkah dengan sendirinya dan mulai berjalan mondar-mandir di depan pintu ruangan itu tanpa mempedulikan semua orang yang berada di tempat tersebut. Tubuhnya sesekali tersentak kaget saat mendengar jerit kesakitan dari Jia Xiulan. Kadang dia juga melesat terbang ke langit ketika merasa tidak mampu mendengar semuanya, namun dia akan segera muncul kembali di depan pintu sambil melihat para kultivator wanita yang terus berlalu lalang keluar masuk secara bergantian di ruangan tersebut. Ling Han dan yang lainnya hanya bisa menggelengkan kepala mereka saat melihat Ling Tian bertingkah seperti itu. Sudah seminggu berlalu sejak pertama kali Jia Xiulan merasakan sakit pada perutnya. Ling Tian masih tetap saja terus melakukan aktivitas mondar-mandirnya yang tidak jelas tersebut. Kepalanya sudah terlihat. Aku membutuhkan kalian secara bergantian menggunakan energi Qi untuk menariknya dengan sangat lembut dan juga secara perlahan-lahan. Ling Tian yang kebetulan pada saat itu sedang berada di atas udara dan memandang ke arah langit dengan tatapan kosong, seketika tersentak kaget mendengar perkataan salah seorang kultivator wanita yang berasal dari dalam ruangan tersebut. Dengan menggunakan kecepatan penuhnya, dia pun langsung muncul di depan Ling Han dan yang lainnya. "Tianer, sepertinya kita membutuhkan lebih banyak pil restorasi," seru Mo Qingcheng yang baru saja keluar dari ruangan Ling Tian. Tanpa basa-basi lagi, Ling Tian pun segera mengeluarkan berbagai macam ramuan roh dari cincin ruangnya, lalu dengan cepat memurnikan semuanya dengan api ilahi. Tanpa mempedulikan tatapan takjub dari semua orang yang berada di tempat itu, dia terus melakukan aktivitasnya dalam meramu pil restorasi. Hanya dalam beberapa menit saja, Ling Tian telah membuat 1000 butir pil restorasi. Namun dia tidak berhenti sampai di situ saja dan terus melakukan proses pembuatan pilnya tersebut. Setelah selesai membuat puluhan ribu butir pil restorasi, Ling Tian memasukkan semuanya ke dalam sebuah cincin ruang dan langsung memberikannya kepada Mo Qingcheng. "Apakah tidak ada lagi yang bisa aku kerjakan untuk membantu kalian semua?" Ling Tian bertanya dengan cepat kepada Mo Qingcheng. "Untuk saat ini, kamu hanya dapat menunggu saja. Jika kami memerlukan bantuan, aku akan segera memberitahumu," ucap Mo Qingcheng sedikit terburu-buru, lalu masuk kembali ke dalam ruangan tersebut. Ling Tian hanya bisa tersenyum masam mendengar ucapan dari Mo Qingcheng. Dia ingin melakukan apa saja yang bisa dikerjakannya untuk membantu proses persalinan Jia Xiulan. Tapi untuk hal-hal yang berkaitan dengan urusan wanita, dia cuma dapat menunggu perintah selanjutnya dari Mo Qingcheng. "Tianer, harap tenang dan bersabarlah." Ling Han menepuk pelan bahu Ling Tian. "Itu benar sekali, bos. Kamu harus tenang. Jika kamu terlihat panik, maka kami pun akan ikut menjadi panik sepertimu." Mu Bai berkata dengan nada sedih. "Bagaimana aku bisa tenang? Ini sudah seminggu dan jerit kesakitan dari Siwer membuatku tak mampu berpikir jernih. Aku lebih baik memilih dihadapkan dengan pertempuran besar antara hidup dan mati daripada harus mendengarkan setiap jeritannya itu." Mendengar jawaban Ling Tian tersebut, Ling Han dan Mu Bai tidak dapat berkata apa-apa lagi. Mereka hanya menggeleng-gelengkan kepalanya karena tidak tahu lagi harus berbuat apa untuk menenangkan Ling Tian. "Ah!" Ling Tian langsung tersentak kaget mendengar kembali jeritan dari Jia Xiulan. Tanpa sadar dia pun berbalik lalu segera berjalan dan akan masuk ke dalam ruangan tersebut, namun Ling Han dengan cepat menahannya. Melihat bahwa Ling Han telah menghalangi jalannya, Ling Tian akhirnya tersadar dan kemudian tertunduk lesu. Setelah itu, dia pun berjalan sedikit menjauh lalu menghilang dari tempatnya berdiri. Dalam sekejap saja, Ling Tian telah berada di ketinggian 10.000 meter dari sektenya. Dengan wajah murungnya, dia memandang ke arah langit sambil menghela napas panjang. Dia mencoba mengulas kembali seluruh pengetahuan yang berada di dalam kepalanya untuk mencari tahu apakah ada penjelasan tentang cara meringankan beban seorang wanita yang akan melahirkan anaknya. Ling Tian menemukan salah satunya yaitu dengan membelah perut wanita tersebut, namun ini hanya bisa dilakukan terhadap kultivator normal saja. Jika itu dilakukan pada keturunan seorang kultivator jenius, maka hal tersebut akan sangat membahayakan nyawa sang wanita sebab anaknya akan menyerap sebagian energi kehidupannya. Ling Tian tidak berani sedikitpun untuk membayangkan apa yang akan terjadi bila dia melakukan cara itu kepada Jia Xiulan. Karena dia sendiri telah mengetahui bahwa anak yang ada di dalam kandungan Jia Xiulan tersebut, memiliki kekuatan seorang monster seperti dirinya yang melebihi seluruh kekuatan para kultivator jenius lainnya. Ling Tian hanya bisa pasrah sambil terus memandangi langit dengan wajah yang tampak lesu dan tidak bersemangat. "Siwer, bertahanlah," gumam Ling Tian pelan.
Waktu terus berputar, tanpa terasa 3 hari pun telah berlalu. Selama itu juga, Ling Tian terus saja melakukan hal-hal yang tidak jelasnya tersebut. Ayo, tarik dengan lembut. Sebagian tubuhnya sudah berada di luar. Suara seorang kultivator wanita yang sedang melakukan proses persalinan itu terdengar di telinga semua orang yang berada di kediaman Ling Tian. Siwer, bertahanlah. Aku yakin kamu pasti bisa melakukannya. Ucap Ling Tian sangat pelan sambil mengepalkan tinjunya. Segera berganti posisi dengan yang lainnya, ayo cepat lakukan. Kecepatan penyerapan energi dari anak ini sangat kuat, terus lanjutkan berganti posisi. Bertahanlah, Nyonya, tinggal sedikit lagi. Ayo, yang lainnya lagi. Bergeraklah dengan cepat, jangan sampai konsentrasi kalian menjadi terganggu dengan jeritan dari Nyonya. Mendengar setiap kalimat yang diucapkan oleh kultivator wanita tersebut, Ling Tian menggeretakkan giginya hingga berbunyi keras dan tanpa sadar energi ki dalam tubuhnya terpancar keluar sehingga membuat orang-orang yang berada di dekatnya terpental menjauh darinya. Maafkan aku. Ling Tian segera tersadar lalu mengembalikan energi ki-nya ke dalam tubuhnya lagi. Ling Han dan yang lainnya hanya bisa tersenyum kecut sambil menggelengkan kepala mereka di kejauhan, karena diakibatkan oleh energi ki dari tubuh Ling Tian yang menjadikan mereka semua terpental jauh. Ayolah, Siwer, teruslah bertahan, tinggal sedikit lagi. Jangan kalah dengan anak kita. Aku nanti akan memberikan hukuman padanya karena telah membuatmu tersiksa seperti ini. Gumam Ling Tian sambil menggeretakkan gigi dan mengepalkan tinjunya dengan sangat kuat. Chapter 108, Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Di dalam ruangan tersebut, Lin Yue dan Su Mei berdiri di kedua sisi Jia Xiulan. Mereka masing-masing menggenggam erat salah satu tangannya untuk membantu Jia Xiulan mendapatkan pegangan saat tubuhnya terus melakukan dorongan pada bayi yang akan keluar dari rahimnya. Sedangkan untuk Mo Qingcheng, dia bertugas memasukkan pil restorasi ke dalam mulut Jia Xiulan ketika energi ki-nya akan segera habis. Lin Yue dan Su Mei juga menelan pil restorasi karena energi ki mereka berdua juga ikut tersedot oleh kekuatan penyerapan dari sang bayi. Siwer, bertahanlah, tinggal sedikit lagi. Ujar Mo Qingcheng memberikan semangat pada Jia Xiulan. Teruslah melakukan dorongan secara bersamaan dengan kekuatan penarikan melalui energi ki yang berasal dari mereka. Lanjut Mo Qingcheng sambil menunjuk ke arah para kultivator wanita yang selalu bergantian menarik sang bayi dengan energi ki-nya masing-masing. Jia Xiulan berteriak keras dengan air mata yang telah mengalir membasahi wajahnya karena menahan sakit yang dideritanya, sambil dia pun terus-menerus melakukan dorongan pada sang bayi yang masih menyatu dengan tubuhnya tersebut. Ya, lakukan terus seperti itu, Nyonya. Tubuh si kecil ini sedikit demi sedikit telah bergerak keluar. Ucap kultivator wanita yang berada tepat di depan selang keempat Ngan Jia Xiulan, yang bertugas memperhatikan jalannya proses persalinan tersebut. Energi ki darimu akan segera habis. Cepatlah berganti posisi dengan yang lainnya. Lanjutnya lagi kepada para kultivator wanita yang sedang menarik sang bayi dengan menggunakan energi ki mereka. Makanlah pil restorasi ini agar energi ki-mu pulih kembali. Seru Mo Qingcheng kepada kultivator wanita yang terlihat sangat lemah saat energi ki-nya hampir habis dan telah berganti posisi dengan yang lainnya. Apakah kalian membutuhkan kekuatanku untuk menariknya? Energi ki-ku tidak akan pernah habis jika aku yang melakukan tugas tersebut. Suara Ling Tian dengan nada panik terdengar dari luar ruangan itu. Kamu tidak boleh melakukan hal tersebut, pemimpin. Itu karena energi ki sang bayi sama persis dengan energi ki milikmu. Sang bayi hanya akan menjadi lebih kuat lagi dan akan semakin sulit untuk bergerak keluar ketika dia menyerap kekuatanmu, sehingga itu akan menambah penderitaan yang sedang dialami oleh Nyonya. Jawab kultivator wanita tersebut dengan secara langsung dari dalam ruangan itu. Dia tidak keluar untuk menyapa dan memberi hormat kepada Ling Tian, sebab dirinya tetap berkonsentrasi penuh memperhatikan jalannya proses persalinan tersebut. Anak nakal ini sangat menyusahkan ibunya saja, ujar Ling Tian dengan nada mengeluh. Paha si kecil sudah mulai terlihat, cepat lanjutkan berganti posisi. Kekuatan penyerapan si kecil mulai meningkat lagi seiring tubuhnya yang bergerak keluar. Cepatlah, tarik sedikit lebih keras dari yang sebelumnya dan jangan sampai kalian lengah. Jerit kesakitan dari Jia Xiulan terdengar bersama dengan perkataan dari kultivator wanita yang terus saja mengamati jalannya proses persalinan itu. Mo Qingcheng juga dengan cekatan selalu bergerak memasukkan pil restorasi ke dalam mulut Jia Xiulan agar energi ki dan staminanya pulih kembali. Siwer, jangan menyerah. Teruslah bertahan demi Tianer dan anakmu. Mo Qingcheng tak pernah berhenti memberikan semangat pada Jia Xiulan. Apakah kamu ingin melihat Tianer bersedih? Dia sekarang menunggumu di luar dengan keadaannya yang sangat panik. Jika kamu ingin melihatnya bahagia,
maka bertahanlah dan jangan pernah sedikitpun untuk berpikir akan menyerah melewati semua ini. Selama kamu menjalani proses melahirkan anak kalian, selama itu pula Tianer tidak pernah terlihat tersenyum. Yang tampak dari wajahnya sekarang hanyalah kepanikan dan kesedihan karena dirinya tidak bisa membantu meringankan bebanmu meskipun dia memiliki kekuatan yang sangat hebat. Mendengar semua perkataan yang diucapkan oleh Mo Qingcheng tersebut, Jia Xiulan seperti mendapatkan sebuah kekuatan yang membuatnya menjadi lebih bersemangat dan ingin terus bertahan dalam menjalani proses yang sangat menyakitkan itu. Sedangkan untuk Ling Tian yang berada di luar ruangan bersama Ling Han dan yang lainnya, masih tetap menunggu dengan wajah lesu dan tampak terlihat panik. Dia juga masih sesekali melakukan aktivitas mondar-mandirnya yang tidak jelas tersebut sambil mengepalkan tinjunya erat-erat, dan terkadang helaan napas panjang terdengar pula dari mulutnya. Paman Guru, apakah kamu akan seperti guruku juga, jika bibi guru nantinya yang sedang melakukan proses melahirkan anak darimu? Tanya Xiao Jun dengan nada yang sangat pelan seolah-olah sedang berbisik. Ah, itu mungkin saja terjadi juga pada diriku. Ling Han tersentak sejenak mendengar pertanyaan dari Xiao Jun tersebut. Namun aku rasa prosesnya mungkin tidak akan membutuhkan waktu lama seperti yang sedang dialami oleh gurumu sekarang. Lanjut Ling Han lagi. Melihat guru yang bertingkah seperti ini, aku menjadi takut untuk memiliki seorang istri. Sebab aku tidak ingin membuat istriku tersiksa dan menderita saat melahirkan anakku nanti. Aku juga tidak ingin bertingkah seperti orang gila yang berjalan bola-balik ke sana kemari tanpa tahu harus berbuat apapun untuk menolong istriku. Paman Guru, lihatlah apa yang dilakukan oleh guruku itu. Dia kini tampak seperti orang gila sungguhan. Hus, telinga gurumu sangat sensitif. Dia dapat mendengarmu meskipun kamu sedang berbisik dalam jarak yang cukup jauh. Hanya saja dia sekarang dalam keadaan panik, sehingga dia tidak mempedulikan apa yang telah kamu katakan. Jika saja dia dalam keadaan normal, mungkin kamu telah mendapatkan hukuman darinya karena mengatakannya sebagai orang gila sungguhan. Ah, Xiao Jun tersentak lalu dengan cepat langsung membekap mulutnya dengan tangannya sendiri. Ayo segera berganti posisi, betis si kecil sudah mulai terlihat. Bergeraklah dengan cepat, lakukan sesuai perintahku yang sebelumnya. Yah, seperti begitu dan jangan sampai lengah sedikitpun. Karena kekuatan penyerapan si kecil semakin kuat, kalian berdua mulailah lakukan gerakan mendorong pada perut nyonya, karena itu juga dapat membantunya untuk mendorong si kecil ini. Bersiaplah, ikuti aba-abaku. Suara kultivator wanita yang berasal dari dalam ruangan tersebut terus terdengar di telinga semua orang yang berada di kediaman Ling Tian. Ayo Siwer, tinggal sedikit lagi. Mo Qingcheng pun tanpa luput selalu memberikan semangat pada Jia Xiulan. Ayo, Nyonya, terus lakukan dorongan seperti itu. Tinggal sedikit lagi kaki si kecil akan keluar sepenuhnya. Kalian berdua juga, bantulah Nyonya untuk mendorong perutnya secara bersamaan, dengan gerakan yang lembut agar tidak menambah penderitaannya. Ayo, mari kita lakukan. Ikuti aba-aba dariku. 1, 2, mulailah. Ah, yah, ayo sekali lagi. Ah, yah, tinggal satu sentakan lagi. Ayo, lakukanlah. Ah, akhirnya ini berhasil. Selamat Nyonya, si kecil telah keluar sepenuhnya dengan keadaan sangat sehat. Setelah mengatakan hal itu, kultivator wanita tersebut langsung bergerak cepat untuk memotong tali pusar sang bayi dengan menggunakan energi ki-nya sendiri. Bayi yang berada di dalam gendongannya itu pun mulai bergerak-gerak saat tali pusarnya telah selesai dipotong. Mulutnya pun mulai perlahan-lahan terbuka. Hahaha, akhirnya selesai. Kakak, aku telah menjadi seorang ayah. Ling Tian melompat kegirangan menuju ke arah Ling Han. Hahaha, selamat Tianer, aku juga akhirnya telah mempunyai keponakan. Ling Han segera merangkul tubuh Ling Tian sambil tertawa bahagia. Selamat guru. Selamat bos. Selamat pemimpin. Xiao Jun, Huang Fu, dan Mu Bai secara bersamaan memberikan ucapan selamat kepada Ling Tian. Ah, ini cukup berbahaya. Ling Tian segera melepaskan pelukan Ling Han. Kemudian langsung menghilang dari tempatnya berdiri dan muncul tepat di depan kultivator wanita yang sedang menggendong anaknya tersebut. Tanpa berkata apapun, Ling Tian segera mengambil anaknya lalu segera menghilang dari pandangan semua orang yang berada di dalam ruangan itu. Hah, apa yang kamu lakukan, Tianer? Itu akan sangat membahayakan si kecil. Mo Qingcheng yang tertegun sejenak dengan kemunculan Ling Tian, langsung tersadar dan berteriak ke arah Ling Tian yang telah menghilang. Ling Tian melesat terbang dengan sangat cepat ke langit, lalu berhenti ketika telah berada sekitar 10.000 meter dari sektenya. Mulut anaknya juga tiba-tiba membuka lebar seakan hendak menangis. Energi ki yang besar pun seketika berkumpul di dalam mulutnya tersebut. Hehehe, ayo kita lakukan bersama, anakku. Ling Tian tertawa lirih.
ROAR, ROAR. Auman naga yang sangat keras dan secara bersamaan itu terdengar menggema ke seluruh wilayah Sekte Lingtian yang mengagetkan semua orang yang berada di tempat tersebut. Huf, kamu sangat nakal dan hampir saja membahayakan nyawa semua orang yang telah membantu dirimu melihat dunia ini. Lingtian menghela napas panjang sambil mencubit lembut pipi gadis mungil yang berada di dalam pelukannya itu. Hahaha, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ayahnya seorang monster, begitupun yang terjadi dengan anaknya. Kita ketambahan seorang monster lagi di dalam sekte ini. Mubai tertawa terbahak-bahak melepaskan kegembiraannya. Bersambung,